Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan anggota kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Code Adventure. Nah, Code Adventure merupakan game edukasi berbasis platformer 2D yang membangun unsur petualangan dan pembelajaran pemrograman. Dalam permainan ini, pemain mengendalikan karakter untuk melewati berbagai rintangan seperti platform, jurang, dan soal-soal pemrograman. Untuk melanjutkan perjalanan, pemain harus menjawab soal yang diberikan dengan benar. Dengan konsep ini, pemain tidak hanya berlatih keterampilan, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman konsep pemrograman secara interaktif dan menyenangkan. Baik, langsung saja di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari game Code Adventure. Nah, yang pertama, saat game dijalankan, pemain akan masuk ke halaman utama atau main menu. Pada halaman ini terdapat judul game dan tombol play. Tombol play digunakan untuk memulai permainan dan masuk ke scan play. Nah, setelah tombol play diklik, pemain akan masuk ke area permainan. Di sini, pemain dapat menggerakkan karakter ke arah kanan dan ke kiri, atau menggunakan tombol A dan D untuk ke arah ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk melompat, pemain dapat menekan tombol space, dan kamera juga akan mengikuti pergerakan karakter sehingga area permainan tetap terlihat dengan jelas. Nah, di sini pada bagian kiri atas terdapat indikator nyawa berupa ikon jamur. Pemain memiliki 3 nyawa di awal permainan. Jika pemain jatuh ke air atau menjawab soal dengan salah, maka nyawa akan berkurang dan ikon jamur akan berubah menjadi abu-abu. Nah, untuk selanjutnya, di sini pemain akan melewati beberapa rintangan seperti papan soal. Nah, ketika karakter menyentuh papan soal, pada pertanyaan di sini akan muncul soal yang ditampilkan berupa potongan kode Python dan pemain harus menjawab output dari program tersebut. Di sini, jika pemain menjawab dengan benar, maka sistem akan menambah skor sebesar 100 poin dan memutar efek suara jawaban benar. Lalu di situ papan soal akan tertutup dan pemain dapat melanjutkan permainan. Nah, di sini jika jawaban salah, sistemnya itu akan memutar efek suara salah dan mengurangi nyawa pemain, lalu akan menampilkan soal baru secara acak. Apabila player jatuh ke air, maka karakter akan kehilangan 1 nyawa. Lalu muncul suara mati, lalu karakter akan kembali ke titik respawn di sini. Nah, di sini jika seluruh nyawa habis, maka sistem akan menampilkan panel game over dan permainan akan dimulai ulang. Pemain berhasil melewati seluruh rintangan dan mencapai area finish. Nah, di sini sistem akan memutar efek suara finish dan menampilkan panel game completed. Nah, pada panel ini ditampilkan total skor akhir pemain, skor akhir
jawaban benar ditambah bonus dari sisa nyawa pemain. Nah, pada bagian akhir di sini terdapat tombol restart yang dapat digunakan untuk mengulang permainan dari awal. Nah, demikian demonstrasi game Code Adventure. Game ini menggabungkan unsur platformer 2D dengan pembelajaran dasar pemrograman Python, sehingga pemain dapat belajar sambil bermain secara interaktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan script dari Code Adventure sendiri. Nah, yang pertama itu ada script main menu. Main menu ini digunakan untuk mengatur fungsi tombol play pada menu utama. Nah, ketika tombol play ditekan, script terlebih dahulu memastikan waktu permainan kembali normal dengan tim scale 1F. Nah, kemudian menggunakan scan manager untuk meload scan gameplay untuk berpindah ke scan gameplay sehingga permainan dapat dimulai. Nah, selanjutnya itu ada player movement, di mana di sini untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi awake, di mana fungsi ini tuh pertama kali saat objek player aktif. Nah, isinya mengambil komponen rigid body 2D, lalu animator, dan menampilkan jumlah nyawa awal ke UI. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi update. Nah, di situ fungsi update ini untuk mengatur input player setiap gerak kiri ke kanan, lompat, membalik arah karakter, dan mengatur animasi jalan. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi flip. Fungsi flip ini untuk membalik arah hadap karakter dengan mengubah nilai scale-nya. Jadi sprite bisa menghadap ke atau kiri. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk fix update. Nah, ini tuh untuk mengatur pergerakan fisik player menggunakan rigid body 2D. Lalu gerakan itu dibuat lebih halus dengan Torque to the Left. Nah, selanjutnya di sini ada on collision and 2D. Nah, di sini untuk mengecek saat player menyentuh objek ground, kalau menyentuh tanah, nah di situ tuh dia bakal is ground true. Jadi player untuk on collision exit 2D itu mengecek saat player tidak menyentuh ground. Jadi nilainya di sini is false supaya player tidak bisa melompat terus ke udara saat dia tidak menyentuh ground. Nah, di sini selanjutnya ada on trigger enter 2D. Nah, di sini untuk mengecek saat player masuk ke trigger, kalau terkena objek bertag water, maka player proses respawn. Lalu di sini ada EA numerator respawn, di mana dia tuh mengatur player saat jatuh ke air. Nah, itu suara matinya diputar, nyawanya berkurang, lalu juga player disembunyikan sementara, menunggu 0,7 detik, lalu dikembalikan ke posisi respawn. Nah, di sini ada fungsi lost life, di mana dia tuh mengurangi nyawa player sebanyak 1, memperbarui tampilan UI nyawa, lalu mengecek apakah nyawa sudah habis. Kalau nyawanya habis, ini game over akan dijalankan. Nah, di sini fungsi untuk add score, di mana dia tuh berfungsi untuk menambahkan skor player sesuai jumlah poin yang diberikan. Misalnya saat menjawab soal dengan benar, skor bisa bertambah 100 poin. Nah, di sini ada fungsi get life. Di sini tuh untuk mengembalikan jumlah nyawa player saat ini. Fungsi ini tuh bisa dipakai script lain untuk mengecek sisa nyawa. Nah, di sini ada EA numerator game over, di mana di sini tuh dia menjalankan kondisi game over, memutar suara game over, menampilkan panel game over, lalu menunggu 3 detik, lalu merestart scan yang sedang aktif. Nah, selanjutnya untuk script selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Isabella. Pada Abel dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan script dari
Nah, script ini tuh sebenarnya fungsi utamanya itu biar kameranya itu selalu ngikutin pergerakan karakter selama permainan itu berlangsung gitu. Jadi yang pertama itu di situ ada variabel-variabelnya bisa di ini dari ya tuh yang pertama ada transfer target. Nah itu tuh buat nyimpen objek yang bakal diikuti kameranya gitu. Jadi misalnya biasanya itu diisinya sama player. Nah selanjutnya tuh ada smooth speed, itu tuh buat ngatur kecepatan kamera dalam mengikuti playernya. Jadi semakin besar nilainya maka semakin cepat si kameranya itu bakal mengikuti si player. Selanjutnya ada variable offset, di situ untuk menentukan jarak antara kamera dengan pemain. Selanjutnya ada fungsi late update. Jadi ini tuh untuk dijalankan setiap frame setelah seluruh update-nya selesai gitu. Kenapa sih harus pakai late update? Karena posisi pemain itu udah diperbarui terlebih dahulu sehingga kamera mengikuti posisi terbaru pemain. Selanjutnya di situ ada vektor smooth positionnya, smooth yang itu vektor 3 smooth positionnya yang itu. Nah itu tuh untuk menghitung posisi kamera yang diinginkan, menggerakkan kamera secara bertahap menuju posisi tujuannya. Selanjutnya kita ke script question manager. Baik, selanjutnya di script question manager itu digunakan untuk mengelola sistem soal kuis pemrograman dengan jenis soal Python pada gamenya gitu. Jadi script ini tuh tujuannya buat nampilin soal secara acak, menerima jawaban dari pemain, memeriksa jawaban, menambah skor kalau benar, mengurangi nyawa jika salah, memutar efek suara benar dan salah, dan juga menutup panel soal. Di situ ada komponen UI-nya yang ada public temp text question text-nya itu dibuat yang atas yang variabel gitu. Nah jadi itu tuh fungsinya untuk menampilkan soal dan juga tempat pemain mengetik jawaban gitu. Lalu yang player movement playernya itu yang ada di line 10 itu tuh buat menghubungin question manager sama script player movement gitu. Selanjutnya di situ ada serialized audio clipnya buat correct clip sama wrong clip. Itu tuh buat nyimpen audio kalau jawaban benar dan juga jawabannya salah. Selanjutnya di situ ada string question. Jadi itu tuh buat nyimpen soal-soal Python muncul di game gitu. Nah di bawahnya di situ ada string answers. Kalau itu buat nyimpen jawaban yang sesuai dengan tiap soalnya gitu. Jadi posisi itu urutannya harus sama. Selanjutnya di situ ada INT experience question. Nah itu tuh buat nyimpen indeks soal yang sedang ditampilkan. Lalu ada fungsi void enable. Nah itu tuh bakal dipanggil setiap kali panel soalnya tuh muncul gitu. Nah fungsinya itu buat membandingkan jawaban pemain dengan jawaban yang sebenarnya gitu. Lalu yang terakhir, paling terakhir. Lalu selanjutnya ada submit answer. Nah fungsinya itu dipanggil ketika si tombol jadi jika nanti bakal menambah skornya gitu. Kalau salah dia tuh bakal mengurangi nyawanya gitu. Selanjutnya ada fungsi correct delay. Nah ini tuh jadi memberikan memberikan jeda setelah jawaban benar gitu, karena kemarin itu sempat ada problem, jadi sound dari benarnya itu, jawaban benar itu nggak muncul. Jadi memang solusinya biar memberikan jeda setelah jawabannya benar agar bisa menampilkan audionya. Selanjutnya kita ke script question trigger. Baik, selanjutnya di question trigger
Jadi fungsinya itu buat mendeteksi ketika karakter pemain itu menyentuh area soal yang kemudian menampilkan panel pertanyaan dan menghentikan permainan dengan sementara. Di sini ada serialized game object question panel. Nah ini tuh buat nyimpan referensi ke panel soal yang ada di kanvasnya. Jadi di Unity itu variabel ini tuh dihubungkan ke objek question panel melalui inspector. Selanjutnya di situ ada void on trigger. Jadi ini tuh metode bawaan Unity yang memang otomatis ketika suatu objek itu memasuki area trigger gitu. Jadi biar metode ini berjalan itu si objek itu harus memiliki collider 2D, centang instagernya dan juga harus si playernya itu harus memiliki collider 2D dan juga rigid body. Selanjutnya di situ ada if collision compare text di dalamnya. Itu tuh buat memastikan bahwa yang menyentuh area trigger itu adalah karakter pemain gitu. Selanjutnya juga ada question panel set active, itu tuh buat nampilin panel soal yang sebelumnya dalam keadaan tidak aktif. Terakhir ada time scale, itu tuh menghentikan jalannya permainan sementara saat panel soalnya ditampilkan. Saya lempar ke rekan saya Amelia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan script Live UI. Oke, jadi script Live UI ini untuk menampilkan jumlah nyawa menggunakan gambar jamur. Di sini kita buat dulu public class Live UI mono behavior. Selanjutnya ada serialized file image mushroom. Ini untuk berisi gambar jamur sebagai indikator nyawanya. Seperti di kanvas itu ada 3 jamur. Jamur pertama itu mushroom 0, mushroom 1, dan mushroom 2. Selanjutnya ada fungsi update lives. Jadi fungsi ini dijalankan setiap kali jumlah nyawanya berubah. Misalkan di awal game itu life-nya 3, lalu pemain jatuh, life-nya tinggal 2, maka script player ini akan memanggil update lives 2 supaya tampilan jamurnya ikut berubah. Lalu di sini ada looping. Di sini ada looping untuk mengecek seluruh gambar jamurnya. Jika indeks masih lebih kecil dari jumlah nyawa, nah bagian ini akan menentukan jamur mana saja yang masih aktif dan mana yang sudah hilang. Selanjutnya ada mushroom color sama dengan color white, itu untuk gambar jamur yang ditampilkannya masih ada. Sedangkan untuk mushroom color gray itu dibuat abu-abu, artinya nyawanya sudah habis. Next, untuk script finish trigger. Nah, di script ini berfungsi untuk mendeteksi ketika pemain mencapai garis akhir permainan. Di sini kita buat dulu class finish trigger mono behavior. Nah, lalu ada variabel game object finish panel. Itu untuk menyimpan panel finish yang akan ditampilkan seperti skor dan tulisan restart. Nah, seperti itu. Lalu ada player movement player. Ini untuk mengakses data player seperti skor dan juga nyawa. Lalu ada serialized file audio source finish sound. Itu audio yang diputar saat mencapai finish menggunakan serialized agar variabelnya tetap private tapi masih bisa diatur di inspektor. Lalu ada finish sama dengan false. Itu penanda agar finishnya hanya bisa diproses satu kali. Lalu ada fungsi on trigger enter 2D collider collision. Ini fungsi bawaan Unity dipanggil otomatis ketika objek lain masuk ke area trigger 2D. Nah, collider 2D sendiri itu menyimpan informasi objek yang masuk ke trigger. Lalu di sini ada percabangan. Jika finishnya sudah terjadi, di sini ada if finish return, fungsinya langsung berhenti. Lalu di sini ada if collision compare tag player untuk mengecek apakah objek yang menyentuh trigger ini adalah tag player. Lalu finish sama dengan true untuk mengubah statusnya menjadi selesai. Lalu nanti akan dijalankan coroutine show finish untuk proses finish memiliki jeda waktu sebelum panel ditampilkan.
Lalu ada fungsi enumerator show finish. Ini untuk pembuatan coroutine yang memiliki proses secara bertahap dengan jeda waktu tertentu. Lalu ada pengecekan audio finish juga di sini, if finish sound. Seperti itu. Lalu ada yield return new wait for second real time 0,5. Ini untuk memberikan jeda waktu menunggu 0,5 detik sebelum lanjut ke berikutnya. Lalu ada finish panel set active true untuk menampilkan panel game complete-nya. Lalu yang terakhir ada time scale sama dengan 0 untuk menghentikan seluruh permainan. Next, untuk script yang finish panel UI. Nah, script ini untuk mengatur tampilan panel akhir permainan atau finish panel setelah pemainnya berhasil mencapai garis finish. Nah, di sini pembuatan kelas dulu, finish panel UI, menu behavior, lalu ada variabel TMP text score text. Ini akan menampilkan skor akhir yang ada di finish panel. Lalu ada player movement player untuk mengambil data seperti skor dan nyawa dari script player movement. Lalu ada fungsi on enable. Ini fungsi yang otomatis dijalankan saat game objeknya aktif. Misalkan pertamanya itu finish panelnya off, tapi ketika pemain mencapai finish panelnya akan on, dan saat berubah jadi on itu akan dijalankan enable. Lalu ada in total score sama dengan player score plus player get lives dikali 100. Artinya misalkan di sini player score itu ada 300, lives-nya itu 2, maka nanti akan dikalikan 100 karena bonus dari 1 nyawa itu 100. Jadi player score-nya itu 300 ditambah 200, maka totalnya akan 500, seperti itu. Lalu ada score text sama dengan total score. Itu akan ditampilkan total skornya yang tadi 500. Lalu ada fungsi restart game. Nah, fungsi restart game ini untuk mengulang permainan dari awal ketika pemain menekan tombol restart pada panel saat selesai. Lalu ada time scale untuk mengembalikan waktu normal. Dan yang terakhir ada scene manager load scene. Ini untuk mereload scene saat game dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Isabella dan Amelia. Mungkin cukup sekian penjelasan game Code Adventure dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.